Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa tahun terakhir ini sering kita lihat di media bagaimana umat Kristen mengalami beberapa persoalan di beberapa daerah. Misalnya persoalan pelarangan rumah ibadah, pelarangan ibadah agama Kristen, dan lain sebagainya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab di video berikut, yang merupakan pelajaran penting untuk kita pahami bersama. Dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab di video tadi. Ya, beliau menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad ya menunjukkan sikap toleransi terhadap umat Kristen terkhusus, di mana ya menurut pemaparan Bapak Quraisy Shihab tadi, Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk membantu pembangunan rumah ibadah Kristen ya tanpa dianggap sebagai utang, saudara dalam Tuhan. Nah, ini bentuk toleransi daripada Nabi Muhammad dan merupakan contoh atau teladan yang baik untuk kita lakukan di hari-hari terakhir ini ya. Saudara dalam Tuhan, penting sekali yang namanya toleransi di negeri tercinta kita ini ya. Saling menghargai, saling menghormati itu sangat penting sekali ya. Kenapa, saudara dalam Tuhan? Seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa di negara tercinta kita ini ya tidak hanya berdiri satu agama saja, tetapi ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, dan antara agama yang satu dengan yang lain ya memiliki berbagai perbedaan, terutama ya perbedaan kepercayaan, perbedaan sesembahan, perbedaan iman, perbedaan pendapat, perbedaan berpakaian, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang ada di antara umat beragama di negeri tercinta kita ini ya.
Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, penting sekali kita menjunjung tinggi nilai toleransi. Penting sekali kita menghargai, ya, agama orang lain, rumah ibadah orang lain. Namun saudaraku dalam Tuhan, sangat disayangkan sekali kalau kita melihat media hari-hari terakhir ini, masih ada daerah-daerah tertentu di mana Kristen diperlakukan tidak adil. Ya, misalnya pelarangan rumah ibadah, ya, pelarangan ibadah bagi umat Kristen, ya, dan hal-hal lainnya yang selalu dialami oleh umat-umat Tuhan atau umat-umat Kristen, ya. Saudara dalam Tuhan, harapan kita, ya, semoga dengan penjelasan Bapak Quraisy Shihab tadi, ya, semua orang terberkati dan kita boleh disadarkan dan disemangatkan untuk hidup toleransi, untuk menjunjung tinggi nilai toleransi, untuk mau menghargai satu dengan yang lain, menghargai agama orang lain, menghargai perbedaan yang ada. Ya, perbedaan di antara kita sangat banyak sekali. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup rukun, bagaimana kita bisa hidup damai satu dengan yang lain di atas perbedaan yang ada, hanya ketika kita mengedepankan toleransi. Karena dengan toleransi, ya, kita dimampukan untuk menghargai orang lain, menghargai agama orang lain. Ya. Kita dimampukan menghargai suku, bahasa, budaya orang lain gitu loh. Sehingga, ya, sukacita, kedamaian, ya, senantiasa tercipta di antara kita. Ya, jangan kita buat perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita jauh satu dengan yang lain. Tetapi dengan perbedaan, mari kita menjalin hubungan yang baik. Mari kita saling menghargai, sehingga perbedaan itu membuat suasana hidup kita, suasana keberagaman kita menjadi damai, menjadi harmonis, menjadi indah, saudaraku dalam Tuhan. Ya, nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab di video tadi memberkati kita, ya, menyadarkan kita bahwa penting sekali untuk hidup toleransi, untuk hidup menghargai siapapun, menghargai agama orang lain. Penting sekali saudaraku dalam Tuhan, ya, sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kita bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita, khususnya buat anak-anak Tuhan, supaya kita tetap semangat dalam Tuhan, semangat memuji memuliakan Tuhan, semangat meninggikan nama Tuhan, dan juga semangat hidup dalam Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, kita semangat taat akan firman Tuhan yang telah ditulis dalam Alkitab, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan, dan melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan surga. Saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.